Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dikejerak-jerak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lui berarti sadene terima Bapak-bapak Menteri tong dia detik mampu itong dia sakil lui dan nikmat niki temengendang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hambanya yang bersyukur, karena memang seperti itulah cara kita mensikapi nikmat niki. Apalagi Allah mengabarkan wa qalilun min ibadiya asyakur, sedih dengan hambaku si bersyukur sedih. Karena memang syukur niki yang mudah lisan doa, bersyukurlah mudah, tapi di pengamalannya yang berat syukur niki. Ya, karena syukur pertama harus dengan lisan, yang kedua harus dengan anggota badan, yang ketiga juga harus dengan hati. Ya, lisan selalu memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. Anggota badan selalu berbuat dalam arti menggunakan nikmat-nikmat niki untuk beribadah kepada Allah. Menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Mudah atau sekarang niki? Mudah atau sekarang? Karena mau doang kita maksiat bilang dulu. Mau doang kita ngaduya nikmat ini untuk maksiat. Umur nikmat atau tidak? Nikmat umur ini. Berarti umur ini harus kita gunakan dia untuk beribadah kepada Allah. Minimal dia maksiat minimal.
itu mau doanya itu manusia. Ya, makanya bersyukur ini berat. Ya, yang mudah ada lisan. Terus hati juga demikian. Hati niki harus meyakini bahwasanya nikmat niki benar-benar datangnya dari Allah, benar-benar datang dari Dia. Lalu kadang-kadang terbetiklah tenda nikmat niki datang karena kehebatan, kepintaran, kecerdasan dia kualitas syukur kita. Ya, akhirnya kuranglah dia kualitas. Oleh karenanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya terendam kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang bersalam. Maka bila selesai sholat atau rapat-rapat salat ini selalu kita minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu dia untuk selalu mengingatmu ala dzikrik wa syukrik, dan bantu dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu wa husni ibadatik, dan bantu dia akin bagus isi dia beribadah. Menunjukkan pentingnya yang tiga hal ini. Setiap kita sholat kita baca, menunjukkan pentingnya yang tiga hal ini. Salah satunya adalah bersyukur, melainkan dengan bantuan dari karena kita tidak akan bisa bersyukur melainkan kepada Allah dari Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan tambah hamba. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca tafsir dari terakhir kita baca surah Al-Adiyah. Makin kita baca tafsir dari surah Az-Zalzalah. Makin kita baca tafsir dari surah Az-Zalzalah. Jadi kita belajar tafsir Az-Zalzalah. Ya. Jadi kita belajar tafsir minimal. Ya, kita mengetahui kita belajar tafsir minimal oleh Allah. Agar kita mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah. Itu tujuan kita mempelajari. Kemudian yang kedua supaya pas sholat. Kemudian yang kedua supaya pas sholat minimal baca surat-surat pendek ini makna dari ayat yang kita baca. Karena memahami ayat ini salah satu sebab kita akan khusyuk di dalam. Karena memahami ayat salah satu sebab kita khusyuk di dalam. Memahami ayat salah satu sebab ya, mun kita paham ayat sekali kita khusyuk. Sekali. Ya, mun kita paham. Dan nilai dari sholat itu tergantung sekali. Nilai dari sholat dan tergantung dari sholat itu tergantung 10% khusyuknya maka 10% pada sholat. 10% khusyuknya maka 10% pada takbir sampai salam khusyuk maka khusyuk 100%. Takbir sampai salam khusyuk maka 100%. Ini doang keren-keren. 100% ini doang keren-keren. Bahkan kadang-kadang kunci si hilang pas ke sholat atau kendaitan kunci. Pas di luar sholat jelas itu pas ke sholat ngomong dari sholat kuncinya. Bahkan kadang-kadang kunci pikiran si hilang pas ke sholat atau kendaitan. Gara-gara pikiran kunci berkurang pas di sholat. Intinya bahwasanya pahala sholat tergantung di antara sebab kita bisa khusyuk yaitu memahami apa yang kita berkurang pahala sholat. Ada tujuan berkurang pahala sholat. Intinya bahwasanya pahala sholat tergantung kekhusyuan. Kami apa yang kita baca di dalam sholat dan apa yang kita tahu pada Al-Quran yang diturunkan
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin kita baca surah Az-Zalzalah. Zalzalah artinya goncangan. Tapi artinya goncangan. Angka gempa bahasa Arabnya zilzal. Gempa bahasa Arabnya zilzal. Tapi zilzal gempa goncangan, ibu goncang bumi. Ya. Nah, Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Jikalau bumi bergoncang dengan goncangannya, bumi bergoncangan. Maksudnya tentunya goncangan nanti pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi akan mengeluarkan beban-bebannya. Bumi dinyulang benda-bendanya. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia mengatakan saat itu, ada apa dengan bumi ini? Iku mbene bumi ne. Malaha, ada apa dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Bumi akan mengabarkan berita-beritanya. Bumi akan mengabarkan berita-beritanya. Baiklah berita-beritanya. Ini bareh terbaca di tafsir. Ini secara makna. Pada hari itu bumi akan mengabarkan berita-beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Rabbmu telah mewahyukan kepada bumi itu untuk bercerita. Allah nyuruh bumi apa? Bercerita. Ya, cerita yang kejadian-kejadian di atas sedaya ini wahai bumi. Saya nyuruh dia bercerita. Allah memilih hanya sekedar mengatakan kun, sekedar mengatakan jadi. Suruh bumi ngerawas bumi. Angka lu nite sendiri. Di akhirat mulut disuruh diam oleh Allah, tapi tangan kita disuruh berbicara, kaki kita disuruh berbicara. Si lain suruhnya berbicara, mata, telinga, ya suruhnya berbicara, mulut suruhnya diam ke Allah. Allah bisa menjadikan berbicara apapun yang dia mau, termasuk di sini bumi suruhnya berbicara. Insya Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia keluar ashtata, berpencar manusia keluar. Untuk apa manusia keluar? Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi subul manusia. Untuk apa mereka keluar manusia ini? Untuk diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka. Maka itu selaku pegawai gina pergi tanginnya dan kita langsung. Kemudian Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan sebesar biji dzarrah, maka nanti dia akan melihatnya pada hari kiamat. Biar dzarrah bareh terbaca. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sebesar biji dzarrah keburukan, maka nanti dia juga akan melihatnya. Selakuan kalau ingin kita amalan. Nah, ini dia surah Az-Zalzalah. Nabi artinya ngone Az-Zalzalah goncangan. Surah niki dia ada 8 ayat. Kita akan baca, makin mudah-mudahan bisa kita selesaikan surah niki insyaallah. Sila sambilan ke bareng-bareng sila. Baik. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha."
di saat bumi berguncang dengan guncangannya, yaitu pada hari kiamat. Tentu guncangan pada hari kiamat ndek daripada goncangan-goncangan sinengke no. Nengke-nengke ini wah di bergoncang bumi no. Kerana bergoncang, Rubin kita bergoncang 5 skala Richter Rubin seminggu yang lalu aja. Gempa gerwit di Kediri. Ya, dan tahun 2018 luar biasa ya, 6, sekian. Ya, 6 atau 7 nih? 7. Ya, 7 skala Richter. Padahal nggak sekedi retak bumi. Woi, hancur balen-balen dengan. Nah, kalau pada hari kiamat tentu goncangannya di luar nalar. Ya, bentuk goncangannya di luar nalar. Rubin pas membaca surah Al-Qari'ah, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Di hari kiamat itu gunung-gunung ini akan seperti bulu yang berterbangan. Bulu. Wah, bulu menang kelek, bumi menang kelek bulu na. Apa arahnya gelayang ya menang kelek. Nanti di hari kiamat gunung itu kita gelayang gunung. Seperti bulu yang berterbangan. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman wa humilatil ardu wal jibal. Kemudian diangkatlah bumi dan gunung-gunung terpisah gunung ke bumi. Jadi ini sekedar retak gunung lagu tembok jama gunung no. Baduk kata dakatan wahidah terus memperempoknya si Allah Subhanahu wa taala antara gunung dan bumi. Mun gunung dikit tembok, bengumbeknya kena gini begoncang bumi. Sekedar neretak doang gunung, nerubin kan retak gunung no ngana. Gol gempa si pitu ini no, ya retak ngana gunung no. Sekedar retak doang wah gue sudah balen dengan bengumbek enak kerembotan gunung no. Makanya goncangan yang akan terjadi sudah di luar nalar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja." Di saat bumi ini digoncang oleh Allah, wa bussatil jibalu bassa. Kemudian gunung itu semuanya hancur. Gunung niki nabi hancur. Fakadat haba'an mumbalka. Karena dia hancur, akhirnya dia menebar marak debu nung keret marak kerpuk. Kenapa? Karena marak gonek terperempok sehingga hancur gunung. Ya. Jadi intinya bahwasanya goncangan yang terjadi di luar nalar sudah tidak bisa kita bayangkan. Akan di dalam selamat selesai selakuan, gina kena selakuan. Namun nengke kan arah selamat, arah si kena masih kudik soal goncangan no. Nagu laun din darat tanah. Ini ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan goncangan yang di luar nalar. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan beban-bebannya. Berarti bumi berbeda bebannya. Apa bebannya? Ulama tafsir mengatakan, niki poin kedua, ayat kedua, ulama tafsir mengatakan athqalaha kunuzuha wal amwat fi dakhiliha. Beban-beban bumi itu maksudnya adalah harta benda yang ada di dalam bumi dan orang-orang mati yang ada di dalam bumi. Ya jadi beban bumi no. Nabi kan ada harta benda, kunuz, harta benda. Harta benda Nabi dalam bumi
Ada emas, ada perak, ada mutiara, berlian, bagi malik kan? Iya karena athqalaha. Ya, beban-beban. Dan orang-orang mati juga manusia ini beban juga bagi bumi. Nah, itu dikeluarkan nanti pada hari kiamat. Ahlul lughah, ya, ulama bahasa mengatakan summiyal jinnu wal insu bithaqalain. Jin dan manusia ini dinamakan athqalain, dua beban. Kenapa demikian? Li'annal arda tathqulu bihim idza kanu fi batniha. Karena bumi ini merasa terbebani dengan adanya jin dan manusia. Yang penetaranin athqalain, dua beban. Sayyaran athqalain, jin dan manusia. Kenapa dia dinamakan athqalain atau dua beban? Kenapa? Karena dia menjadi beban bagi bumi, jin dan manusia ini. Wa yaquluna 'alaiha idza kanu fawqaha, dan dia menjadi beban juga di saat manusia berada di atasnya, sebagaimana dia menjadi beban di saat manusia berada di dalam bumi ini. Mungkin ada manusia di dalam bumi, mungkin ada kita kubur di mati, ya mana mati dia tanah manusia dalam bumi atau atas bumi? Dalam bumi. Nah, ya kan manusia dibilang beban athqalain, yaitu dua beban, jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka menjadi beban bumi. Ya, pas hidup beban di atas bumi, pas mati beban di dalam bumi. Nah, jadi bumi nanti akan mengeluarkan beban-bebannya. Sama seperti sebut ayat yang lain, nanti kita akan baca ayat niki. Itu Allah berfirman, wa idzal ardu muddat. Ingatlah di saat bumi diratakan, pihaknya bumi norete. Menenggakan bumi di depan rete nengke. Arak si lekok, arak si apa lawan lekok? Nanjak. Nah, ada yang apa rana lembah, ada yang bukit. Arak lekok, arak bongkot. Ngenten alugana. Bumi di depan rete. Nah, laut gin terata yang bumi ini rete serapan lentak bumi ini laut. Ya, kapan? Pada hari kiamat bumi akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melemparkan semua yang ada di dalamnya dan bumi menjadi kosong. Mana subhanallah. Berarti pertak menjama manusia ini pada dengan si mertak sujadah no. Kan kadang-kadang menyebut TDS di dalam apa rana bulun-bulun sujadah, begitu dia pertak gue kelep isi sujadah no nyedi TDS na nyedi kerpok na nyedi gini ngono bumi ini lo gini teratayang insya Allah Subhanahu wa taala ngonek si bergelombang-gelombang gini rete gara-gara diratakan gue ngkelep isi dalam. Apa isi dalam namanya? Manusia dan jin dan manusia dan apa juga? Harta benda, kunus, gue sugul emas, gue sugul perak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, niki hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu afladha kabidiha. Nanti bumi akan memuntahkan harta bendanya. Memuntahkan harta bendanya. Amsalal astawani minadz-dzahabi wal fiddah. Memuntahkan harta bendanya seperti emas dan perak. Fayaji'ul qatil.
Jadi begitu dimuntahkan isinya, buing subul emas, buing subul perak, buing subul berlian, buing gelanyat di atas bumi ini gelanyat. Kemudian fayaji'ul qatil, datanglah seorang pembunuh melihat emas itu. Luing gelanyat marah betul jamaah emasnya. Seorang pembunuh datang dan pembunuh ini mengatakan, fi hadza qataltu, gara-gara emas ini aku mati dengan ini. Wa yaji'ul qati', kemudian datang orang yang suka memutus silaturahmi, memutus hubungan keluarga. Di tanah emas gelanyat, berlian gelanyat, ndara aji doang gelanyat soalnya. Apa makna dengan sejarah metuk silaturahmi ini? Fi hadza qata'tu rahimi, gara-gara emas ini, gara-gara berlian sing gelanyat nangka ini, gara-gara ini aku petuk silaturahmiku. Wa yaji'us sariq, kemudian datang seorang pencuri, fayaqul, pencuri ini mengatakan, fi hadza quti'at yadayya, gara-gara ini umatku terpolong. Ya, thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Setelah mereka mengatakan demikian, mereka tinggalkan harta-harta itu dan tidak ada satupun yang mau mengambil harta itu. Karena kenapa? Wahdara ajina. Mulai aja luar biasa pada ngumpulan sampai sematikna sama kon, sampai petukna hubungan keluarga, sampai dia mencuri gara-gara itu. Di akhir zaman gelanya, dan dia menyesal dengan mengatakan, gara-gara ini aku semati sama kawanku, gara-gara ini aku petuk silaturahmi, gara-gara ini nak polong umatku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya nanti pada hari kiamat, isi-isi daripada bumi ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Manusia yang mati, kemudian harta benda. Kemudian ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha. Begitu dia melihat bumi nyugulang isinya, maka manusia mengatakan, malah ada apa dengan bumi ini? Ini kumbe bumi ini. Ya, fa'ammal kuffar fayaqulun wailana man ba'athana min marqadina. Begitu dia keluar isi-isinya termasuk dengan mati, itu bersubul dengan bumi. Dengan mati bersubul dengan bumi. Dalam kondisi hidup terus disubul. Langsung mereka mengatakan, orang-orang kafir, dia mengatakan, wailana man ba'athana min marqadina. Celaka itu, saya kan duduk itu dengan tinduk ini. Saya duduk itu dengan tinduk itu. Betul tinduk, lek kubur tinduk. Ya wailana, celaka wahai ini. Orang diri celaka. Fayaji'ul mu'minun, adapun orang-orang beriman, dia mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hari ini, inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Saya Ar-Rahman, Allah. Jelo ini wah janjiannya si Allah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang diucapkan oleh para rasul. Dengan si beriman, ya ini ya jelu si janjian telah inono. Itu hari pembangkitan. Adapun dengan kafir apa ngana? Wailana celaka ita. Karena para diri celaka kumbela, karena tahunya dirinya jin tersiksa. Ya, bangka ke seniman datang hari seperti itu, ya mari segera kita bersiap-siap para jamaah. Nabi persiapan sila menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi ini akan
mengabarkan informasi-informasinya. Bumi ini lo informasi ini. Selabuan sih terjadi di bumi, gina kebadak bumi no. Angka dia tebunya bu dengan Allah ini dia tebunya bu. Bu kita suruh dengan bumi, bu kita suruh dengan bumi. Dia terbau suruh dengan bumi ini. Sehingga bembeng kota maksiat, gina badangnya tidak si bumi namanya. Karena bumi no gina suruh ngarawas si Allah ini. Bumi no gina suruh ngarawas. Bi anna rabbaka auhalaha, dia berbicara karena Allah yang mewahyukan kepadanya agar dia berbicara. Ya, di sini ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, hari di mana bumi mengabarkan info-infonya. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, atadruna ma akhbaraha? Nabi berkata tiba sahabat yang wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian ma akhbaraha, apa kabar-kabar yang diinformasikan oleh bumi? Jadi Abu Hurairah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat baca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, hari di mana bumi mengabarkan informasi-informasinya, maka Nabi kita mengatakan, tahukah kalian apa informasi-informasi dari bumi itu? Qalu, sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qal, Nabi kita mengatakan, fa inna akhbaraha, informasi-informasi yang dikabarkan oleh bumi itu adalah antashhada ala kulli abdin wa amatin. Itu bumi akan bersaksi atas hamba dan hamba perempuan. Dalam arti bumi ini gin ngelawan hamba mama keja hamba nina. Ya, nanti kena ngelawan marle persidangan no. Arak saksi berarti persidangan, lagu saksi yang merugikan kita ini. Nah, bumi menjadi saksi yang merugikan kita, saksi yang melawan kita. Ya, nah bumi nanti akan bersaksi atas kita, merugikan hamba laki maupun perempuan, bima amila ala dhahriha, menyaksikan segala hal yang dilakukan oleh hamba di atas bumi ini. Ya, antaqulu, dan bumi mengatakan antaqula amila kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Bumi mengatakan, ya Allah, fulan melakukan ini dan ini di jam ini dan ini, karena bumi. Ya, jamak wa'da bumi. Fahadhi akhbaraha, inilah dia kabar-kabar dari bumi tersebut. Setiap kita ini jemaah, bumi mengatakan, ya Allah, fulan melakukan ini dan ini pada jam ini dan ini. Maka ditebu berseru, ini dia baru. Ya, apa biasa sebut ini? Tengumbi apa ternyambuk biasa? Bukan ini lah kau biasa maksiat secara umum kan nyambuk itu lalu bin kendaitaan. Karena bumi langsung bersaksi. Hadits niki dikatakan hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi pada hari itu bumi akan bersaksi karena Allah yang menyuruhnya untuk bersaksi. Kemudian ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dengan berpencar. Ya,
Akal-akal seki manusia berpencar, meta yang diri lah. Meta yang diri. Untuk apa mereka keluar? Liurau a'malahum, untuk mereka lihat amalan-amalan mereka. Niki mirip seperti ayat yang lain, Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian mendatangi kami dalam kondisi sendiri-sendiri dengan Allah, sebagaimana kami ciptakan kalian dulu. Ngombe yang kono nyipta yang itu si Allah, barang-barang itu subur ngono ke, atau seki-seki subur, seki-seki subur. Ya seki-seki lahir mencarang kono lahir, ngono dah aku lagi tulak tipe Allah seki-seki tulak. Ya, dalam arti berdaitkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tarakna ma khawwalnakum wara wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum. Kalian mendatangi kami satu-satu dan kalian meninggalkan segala hal di belakang kalian. Dunia-dunia kita kumpulkan, kalian tinggalkan di belakang semua. Wa ma nara ma'akum syufa'a, dan kami tidak melihat bersama kalian ini ada yang akan memberi syafaat. Daragin nulung ida. Kenapa? Karena semua orang sendiri, mesa, meta yang diri masing-masing. Maka ndak harapan dengan, sila kita berusaha sendiri, ndak harapan dengan. Karena Allah mengatakan walaqad ji'tumuna furada, ginda datang tipa kami seki-seki. Wa ma nara ma'akum syufa'a, dan kami tidak melihat ada yang bisa menolong kalian. Alladzi za'amtum annahum fikum syuraka, yang telah kalian harapkan dulu di dunia. Ya harapan di dunia gin nulung kita, ternyata pas lejelo kiamat ndak niti biasa-biasa teman. Nyelui dengan kerani berbuat maksiat, kan tabah dah arak ngerosang itu, tenang lah ngene-ngene. Ingat laun denara gin mulong itu. Kenapa? Karena gin terdatang seke selaku sibuk dengan urusan masing-masing. Maka silahkan ya kita berusaha masing-masing, periri akidah masing-masing, periri ibadah masing-masing, periri akhlak masing-masing. Jangan harapkan yang lain. Mari berharap hanya kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Nah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia datang keluar kepada Allah berpencar satu-satu untuk mereka melihat amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji dzarrah kebaikan, maka dia akan jumpai nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat terakhir, dan barang siapa yang mengamalkan sebesar dzarrah keburukan, maka dia akan lihat nanti kebaikan dan keburukan. Mumbe-mumbe kulit ini kita ya lu. Mbe aran dzarrah, yang mana nama dzarrah? Di sini Abdullah bin Abbas, ya ahli tafsir dengan kalangan sahabat, dia memasukkan tangannya ke debu, temangnu mana aning kerepuk, temangna ning Nabi aning kerepuk. Ya, summa rafa'aha, kemudian dia angkat tangannya yang sudah ada kerepuk itu, debu itu. Summa nafakha fiha, kemudian dia tiup debu itu. Mana sih ono? Mana niup ya mana? Ibnu Abbas mengatakan, kullu wahidin min haula mithqalu dzarrah. Setiap sebiji dengan singkelet ini, inilah dia sebesar biji dzarrah. Siaran biji dzarrah yaitu sebiji kerepuk mana?
Nabi membahasan kita sebiji kerapoknya. Nah, ndek ke bahasa fisika warna sebesar atom, mana? Atom kode bagian terkecil dari benda. Niki tisu ini kan terdiri dari berbagai macam, terdiri dari banyak atom sehingga dia menjadi potongan tisu. Untuk kode-kode per bijinya itu namanya satu atom. Pada marak karpuk tertiup, sebiji karpuk ini satu atom, itulah dia sebesar biji darah. Nah, enten gawe kebaikan sebesar biji darah, nanti kita akan lihat dia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat dibilang anggur setangke no duit dia setangke. Maka orang miskin ini diberi hanya sebiji oleh Aisyah. Kalau nangna baik tangan sebiji per sabi. Tiba-tiba begitu dia mau dikasih sebiji, liona Aisyah. Aisyah nanti luit ngendang dengan miskin. Sadenya sebiji. Begitu disadi sebiji, ndek neliu anggur. Lalu Aisyah liu. Kira-kira yang ngombe ngeliu kira-kira. Ya pernah ada miskin. Kenapa sebiji lek sadenya itu luit anggur nih. Sebiji lek sadenya. Seolah-olah yang nanu aku udah liu Aisyah. Ya pernah. Ya, faqalat, maka Aisyah mengatakan, "Ata'jab, apakah engkau heran gara-gara saya ngasih sebiji ini engkau heran?" Ya, tentu si miskin ini ya heran kita Aisyah, sebiji lah kan. Padahal itu ummul mukminin ini dengan mulia ini itu sebiji lah kan saat ini. Apakah engkau heran dengan Aisyah? Kemudian Aisyah mengatakan, "Kam tara fi hadhil habah min mithqala dzarrah." Ketuanya dengan miskinnya terus kira-kira dalam satu buah anggur ini kira-kira pira darah ini. Dalam satu anggur pira darah kira-kira ini. Kan marangone siaran darah niki bagian terkecilnya itu satu atom. Ya, mau tidak ahli fisika itu paham ada satu atom. Nah, satu atom kecil, kira-kira mun anggur ini pira atom kira-kira ini. Besar ribuan atom mungkin yang satu biji. Yang satu biji anggur itu. Padahal walaupun sebesar biji dzarrah saja Allah akan terima bahwa lagi ini sebesar apa ranine anggur. Maka ide dah model-model bersedekah sebiji pentol mana ini masalah gitu terima. Ndak ada remehan ya. Ya, karena Allah akan menerima walaupun sebesar biji dzarrah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak perbuatan-perbuatan sahabat yang seperti ini di mana dia bersedekah dengan banyak, kadang-kadang hendak bersedekah dengan sedikit. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan al-jannatu aqrabu min ahadikum min syiraki na'lihi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Surga itu lebih dekat dengan seorang manusia daripada tali sandalnya. Tali sandal ngombe pun tali sandal li awak manusia, ngombe pun tali sandal jauh atau rapat jadi tali sandal bahkan dekat kalau li awak manusia dekat tali sandal. Nah, lebih dekat daripada itu. Bagaimana? Ya, karena dia dekat surga itu sekedih doang usaha tengah dari itu tadi surga. Mana jauh ket lelah kita berusaha macam kesiapan macam tegawai kamu tebu ke surga. Neki rapat jamak lebih dekat daripada tali sandal. Dalam arti sekedih tegawai bau itu dalam surga kadang-kadang. Dalam arti kebaikan jangan diremehkan. Ya, bisa saja dengan bersedekah sebesar biji dzarrah itu yang
besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nengke misal ente gotong royong misal ngangkat itu semen seember kira biji zarrah kira-kira itu luwih gede. Bapak lagi ada 10 ember tangkat ngono. Bukan luar biasa. Nah, jangan diremehkan itu, jangan diremehkan. Sebagaimana kebaikan, keburukan juga jangan diremehkan. Karena Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga keburukan walaupun sebesar biji zarrah dia akan lihat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana kebaikan ndak remehang ya walaupun sebesar biji zarrah, kan kita akan dapati kebaikan itu dosa demikian. Ndak remehang ya walaupun sebesar biji zarrah. Ambil contohnya dosa walaupun sebesar biji zarrah. Ambil contohnya. Ada contoh kira-kira ya. Koko kan koko. Oh rokok. Bahaya contoh ini. Nah intinya bahwasanya ya kita disuruh beramal saleh sekecil-kecilnya silakan ndak remehang ya. Kecilnya karena nanti kita akan melihatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh di sini tentunya sepeda carante maraca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki dia sedikit tentang tafsir niki. Kita ulang baca sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jikalau bumi bergoncang dengan goncangannya yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan beban-bebannya. Tapi bebannya ngenten mana? Manusia yang mati dan apa yang kedua? Harta benda, emas, perak dan lain sebagainya. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, ada apa dengan bumi ini? Kenapa manusia? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya. Kabar apa yang dikabarkan oleh bumi? Kabar apa itu? Yaitu seluruh perbuatan manusia. Bumi akan kabarkan nanti. Bi anna rabbaka auhalaha. Bumi mengabarkan karena Allah yang memerintahkan bumi untuk mengabarkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia akan keluar berpencar sekik-sekik badai ke Allah. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk mereka melihat amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebesar biji dzarrah kebaikan, maka akan dia lihat nanti simbiaran sebesar biji dzarrah. Marak sebiji apa? Kerupuk. Ya, sebesar biji kerupuk atau atom. Lemak-lemak yang terbuka jendela arang kele kerupuk noh, menegaknya sejelu sinar matahari pas terbuka jendela lemak-lemak noh. Nah sing kelep sebiji-sebiji noh, inolah dia biji dzarrah. Nah, barang siapa mengamalkan kebaikan sebesar itu gini kita ya laun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagaimana barang siapa melakukan keburukan sebesar biji dzarrah keburukan, maka nanti dia akan lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan sedikit pun entah itu kebaikan maupun keburukan. Niki ya kurang lebih penafsirannya. Ya mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allah
salli ala barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lailatul fadilah ba'as maqam. Sila arak ke sini. Nggih, sila kados. Beli kita malik kenceselina anak teh, ya munde barang-barang temu surga. Ya kak, mun teu barang-barang temu surga, boy teu bedai laun tono. Ya, karena laun orang-orang soleh, entah itu anak kita atau istri kita si soleh, ya laun gin nyadi syafaat. Ya, gin nyadi syafaat. Lagu ino mun terima isi Allah. Karena yang menentukan keputusan syafaat ini siapa? Allah. Walillahi syafa'atu jami'a. Seluruh syafaat ini bagi Allah. Seluruh bantuan itu bagi Allah. Jadi mun arabnya di syafaat, terima atau tidak ini balik keputusan di tangan Allah. Karena syafaat dua syaratnya. Ya, yang pertama izin Allah bagi si pemberi syafaat. Si nyadi syafaat ini izinannya kayak atau tidak isi Allah. Mun izinannya bakal terpenuhi syarat pertama. Si kedua adalah ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Amun si jin tesade syafaat ini reda ne si Allah bakal berarti lengkap syaratnya. Maka syafaat terrealisasi. Lagu mun Allah tidak mengizinkan si pemberi syafaat, maka dimini jin nyadi syafaat. Takkan soleh ngono di pengizinan itu nyadi syafaat benih ini lagi nyadi syafaat. Seandainya kata diizinkan karena si kedua si jin tesadi syafaat ini reda nih atau di isi Allah. Mun reda ya mau ya syafaat. Ya, dan syafaat ini bagi penduduk neraka agar keluar dari neraka. Atau juga bagi penduduk surga agar dia naik tingkatan surganya. Ya dibawa surga bawa taunya begitu terrealisasi syafaat bau ya tayang surganya. Tentunya semuanya dengan izin dari Allah. Nah, seandainya kata waliyadzubillah mudah-mudahan tidak terjadi ide neraka misal ngeri ini mudah-mudahan tidak terjadi ya Kak. Ya, terus anaknya bareh di surga misal, maka bareh si anak akan memberi syafaat. Cuman keizinannya atau tidak si Allah si anak memberi syafaat, ini terserah Allah ini diizinkan dia atau tidak. Kalau dia diizinkan karena ide karena redaknya ke ide si Allah atau tidak, ini sekarang. Kalau dia sudah diizinkan anak dia, terus ide redaknya ide si Allah, maka terrealisasi syafaat ini. Terrealisasi dia syafaat. Ya, pada bahasan kita dekat ini apa istilahnya? Presiden jadi gerasi ya namanya. Ya, gerasi. Nah, kurang lebih menurut kesyafaat gerasi. Ampunan. Nah, gerasi. Jadi gerasi ini kata syafaat dua ini syaratnya diizinkan si pemberi syafaat, yang kedua yang diberi harus diridhai. Nah, itu kemudian nanti akan menjadikan mereka bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Ya, kalau dia syafaat si anak ini diterima oleh Allah. Angka neluwe-luwe ka anakna Pak Kadus. Neluwe ke soleh terus luwe gini ada syafaat.
lagu itu nangke ini dua cukup ngenten bareng dua ini dia soleh kan repot itu. Nah, angka na 10 ngono kan. Nah, jadi Arab kemungkinan siwa tele dengan tangan mudahan sakit soleh. Siwa alu 10 alu masa sakit dah soleh ini. Ya, jadi nengeno ya berusaha neluwe kanakno sehingga luwe laun ginnya dia syafaat soleh luwe. Ya, nyonyahno dah na solehah nyonyahno kan. Ya, didik dia agar dia soleha. Ida sedah soleh insyaallah. Oh benar. Lu masyarakatnya dah angka ino laun dia tama surga ya kita sahabatku ya Allah kan. Ya sehingga laun dia dah intinya mana soleh bau jadi syafaat. Yang gak bagusnya dah bersahabat dengan si soleh itu. Ya, bersahabat, beraturin ya sehingga laun ya seandainya kata dia masuk surga, itu ternyata atau itu masuk surga lalu bawa kelas tuh. Maka dia mudah-mudahan yang soleh kita tahu dia soleh ini, ya mudah-mudahan dia tinggi surganya. Nah nanti bisa dia memberi syafaat. Ia bagus memiliki antara manfaat terbaturan kerja dengan soleh. Jelas sudah. Jadi dia mesti keluarga batur si soleh enggak ya bisa dia memberi syafaat dengan dua syarat ngone. Izin dari Allah, yang kedua ridha darinya bagi yang akan diberi syafaat. Jadi syafaat dia serta merta terrealisasi di keputusannya ada di tangan Allah. Jelas nggih? Allah Ta'ala di dunia gawe itu maksiat, bertobat itu ampuh mati terus. Pergi tanginnya kita dosanya mana? Pergi tanginnya kita, iya pergi tanginnya. Lagu pergi tanginnya dah itu tobat ini dosa-dosa Anda terus tobat tidak, maka ini tidak dihitung. Karena nanti pada hari kiamat kita akan menerima buku. Begitu kita menerima buku itu kita mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabirah. Begitu kita terima buku itu kita mengatakan buku apa ini? Dia narak ngentang dengan buku ini selaku betulis tene si belek maupun si kode betulis tene selaku betulis termasuk dosa-dosa terseret betulis tono selaku terus betulis bareng taubat kita di sana taubat ya. Sehingga akhirnya dosa-dosa ini terampuni dia. Orang yang taubat-taubatan nasuha dikatakan oleh Nabi SAW at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang yang tobat dari dosanya seperti tidak pernah melakukan dosa, terhapus dosa. Lalu tetap betulis todo ampun siwah gawe dosa. Apa tujuannya? Tujuannya agar dia melihat kasih sayang Allah kepada dirinya. Ya, dia melihat itu langsung dia merasakan ngombe Allah sayang kepada dirinya. Ini adalah manfaat. Jadi tetap ya arah tono betulis lagu betulis edah ampun tesi taubat ino. Ya bekas sila para jamaah angka mumpung nama siara usia teniki sila ketaubat tipa Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang murni. Ya tidak taubat sambal. Wallahu ta'ala a'lam. Sila masyarakat sila. Nggih silakan. Nggih. Terus awal sholat pun terus pada akhirnya busuk kan tengah-tengah keluar busuk hilang Busuk tuku doang kok kedah gah ngene ke? Hilang pokoknya. Mohon penjelasan masyaallah. Angka pira persen khusukno
sekeno persen pahalano. Hanya di awal-awal doang tak khusyuk sekitar 5%, maka 5% pahala sholat. Ya, jadi mari kita berusaha khusyuk. Ngombe caranya dengan diantara caranya memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar. Nah, apa makna Allahu Akbar? Ini terenungan. Baca Al-Fatihah apa maknanya? Ini renungan. Baca itu dulu setelahnya Al-Ikhlas. Nah, itu maknanya ini renungan. Itulah kekhusyuan. Ya, nengka baca itu Az-Zalzalah. Tahu te maknanya. Biar itu baca bareng dalam sholat. Renungan terus maknanya. Itulah kekhusyuan. Nah, amun sampai membaca sebuah bacaan yang kita tidak renungkan dia, berarti kita tidak khusyuk. Ya, baca itu pas kita ruku subhana rabbiyal azim, sekedar baca lagu pikiran tuh beja nyaning, nah. Maka ini enggak khusyuk ini. Ya, padahal salat ini kita sedang berbincang dengan Allah ini. Ya, kita minta diampuni oleh Allah, kita minta diangkat. Lagu kita pasti berbincang ini beja nyaning pikiran ini. Pada marah itu nengke munara dengan ngerawas kencai itu, ngerawas ya arah suara, lagu pikiran menjadi aneh dengan ini. Seolah-olah deniti sekedar suara doang. Maka dengan marah ini besarkan tebilin ya. Dia tegin betah mencari ngerawas sebenarnya pun ngerawas. Itu sambil nengke misal sambil main HP ngerawas kencai itu kan, oh dengan aku sambil main HP. Kan ini nemi datang ngerawas kencai dia fokus ke HP. Tapi dia aku sambil main HP. Dia tedeman ngerawas kencaya, bilin menengahnya. Nah ini dia ngomong tapi dia nggak khusyuk, dia nggak fokus. Sholat, tenda itu buat muntah sholat, lagu dia terkhusyuk, dia terfokus, bengeno ya dari isinya gombas. Nah pira persen khusyuk no, besekeno persen pahalano. Ya karenanya di antara cara khusyuk harus memahami apa yang kita baca. Pahami dia. Maka kita akan khusyuk. Enggak le awal doang tau tiang khusyuk. Beli awal doang tuh pahalana berarti. Sisanya gombas. Tetap sah salat lagu gombas salat. Ya, tetap sah lagu gombas. Gombas apanya gombas? Pahalana gombas. Diterima dia tapi pahalanya gombas. Jelas tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sila mungkin kena Ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan yang kayak sini. Itu memberikan anak nama itu adalah sebuah doa. Ya, nama anak doa, betul. Kebetulan ada teman namanya Syukur. Lo syukur, nah. Tidak pernah. Padahal namanya syukur. Karena namanya sudah belum dapat rezeki sudah ada syukur. Oh, benar. Apakah diterima? Ndek terima, ndek. Bersyukur itu bukan dengan namanya syukur, bukan. Tapi bersyukur itu lisannya memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian Nabi hatinya mengakui nikmat ini datang dari Allah. Kemudian badannya ini digunakan nikmat itu untuk beribadah. Sayaran menengelo perbuatannya yang tiga tadi, maka namanya bersyukur. Lagu nege namanya dia syukur, cuma lisannya nggak pernah muji Allah. Badannya nggak pernah beribadah, ya maksiat doang. Atene dek ngakuin nikmatnya dengan Allah. Daka ye arana le KTP lo syukur arana. Ya, maka dia tidak bersyukur. Jadi syukur itu bukan dengan nama tapi dengan lisannya, perbuatannya dan hatinya. Jelas alhamdulillah. Yang kedua, hujan deras. Kan ada doanya untuk mengalihkan Ya, Allahumma hawalaina la alaina. Ya, terus kalau
Jadi mana gempa arah ke doa na lah akhirnya pindah gempa na ngono. Kan may angan dang pindah gempa. Akhirnya tak kena angka itu egois sarane. Jadi hujan ini dia nikmat hujan ini. Hujan nikmat atau bukan? Nikmat hujan ini. Nah sehingga ndak ngendeng stop hujan ya Allah jangan. Ndak gara-gara itu wah luwe hujan terus disuruh Allah nyetop ya. Padahal luwe makhluk si lain butuh hujan. Luwe makhluk si lain masih butuh hujan. Tiba-tiba stop ngenta berarti itu egois ini. Maka itu ginta begawe misal ginta begawe ini. Nengke mau hujan kan lah bahasa orang tu begawe ngenta gara-gara itu gin begawe stop ngenteng no padahal tetangga teh ya betaletan tono butuh ya hujan tetangga teh yang ngingon empak butuh ya hujan dan lain sebagainya sehingga kita hanya minta jangan di kami ya Allah tapi di sebelah hujan no ke ngenteng no ya maksudnya itu memindah ya kita minta kepada Allah Allahumma hawalaina la alaina ya Allah di sekitaran kami sudah cukup kepada kami. Akhir nikmat ini pindah ke tempat lain. Aku menggempa. Kan musibah gempa ini. Ya Allah pindah aning tempat lain berarti pada selain kena musibah kan mengangan ini. Ya, jadi kalau gempa minta di stop. Tengendeng dijaga kita dari gempa ini, dijaga. Ya, ndak kita pindah ya Allah naning be misal gempa naning daya nanti jangan. Ya, karena gempa ini apa? Musibah bukan nikmat. Jelas Jadi di nara doa mindah gempa di nara hujan ya kita mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah sekitaran kami sudah cukup di atas kami. Mun gempa jadi nara. Karena gempa ini musibah. Sedangkan hujan itu apa? Nikmat dan dia rahmah. Angka lihat ada doa hujan begitu dia turun kita bilang rahmah, kita bilang cukup sudah. Ya, karena dia adalah rahmat sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jelas ya? Alhamdulillah wallahu taala. Gempa Malik. Nah, wallahu a'lam ya. Mula gempa apa bacaan wallahu a'lam. Ya, yang jelas gempa itu terjadi di antara sebabnya maksiat. Ya, di antara sebabnya tapi gara-gara kita bermaksiat. Maka mula terjadi sila ketobat. Ya, silakan kita bertaubat. Ya, gempa niki musibah diturunkan karena maksiat kita dan tidak akan diangkat melainkan dengan bertaubat. Maka silakan kita bertaubat. Ya, taubat niki ya mengucapkan astagfirullah. Kemudian dosa-dosa tinggalkan. Ya, itu diantara sikap kita kalau mendapatkan musibah termasuk gempa. Ya, jadi wallahu alam zikir khusus ya wallahu alam dinara zikir khususnya wallahu alam. Ya, tapi secara umum musibah itu datang gara-gara maksiat. Ya, maka di saat dia datang maka sila kita bertaubat. Apalagi negara ranteng ngene gina terjadi apa mega teras gempa yang sangat besar ngene. Maka tidak ada cara lain menghadapinya kecuali dengan cara bertaubat. Muntah bertaubat, muntah beriman, berislam, tenanglah itu nunggu ngambil tenang. Karena tidak ada salah tuh, tidak salah jadi tenang itu. Tapi mun masih ada dosa, masih ada salah kan dah khawatir itu. Jangan sanggin kumati ini ngenteng sedangkan masih lebih dosa ini maka takut kita. Tapi kalau sudah tidak ada dosa, maka tenang kita nunggu ngambil aman, tidak ada ketakutan malik. Dah terkena tidak ada masalah karena sudah tidak ada dosa. Ya, maka ini info-info sekarang mega trust atau apa namanya, hadapi dia dengan taubat, hadapi dia dengan iman, hadapi dia dengan Islam tadi. Maka aman kita terus rasanya.
kita akan merasakan keamanan. Dia perlu pindah, jangan hijrah. Dia perlu mencari daerah yang aman. Kita enggak perlu, cukup tanamkan iman, ya, tanamkan taubat, maka amanlah. Bimbing kok terus. Mudahan jelasnya. Jadi wallahu alam, enggak tahu tiang adakah zikir khususnya, enggak tahu tiang, tapi secara umum mari bertaubat dengan memperbanyak istighfar. Wallahu ta'ala a'lam. Biar wadah niki masih Arab para jamaah atau kita cukupkan? No, iya wadah niki alhamdulillah niki dia bahkan lebih niki kita minta maaf atas kelebihan waktu dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.